wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Kedatangannya hari ini pagi ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita, walaupun dalam suasana yang masih pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kebiasaan kita sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran kita, setiap akan memulai suatu kegiatan, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Bersiap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu izin dulu karena kita ada jarak. Ibu izin dulu untuk membuka maskernya Ibu. Ibu mau cek kehadirannya. Di sini yang hadir ada 13 orang. Berarti satu orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir, Nak? Nadifa. Berarti ketua kelasnya tidak hadir. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kesiapan belajar kalian. Untuk pagi ini sudah siap belajar matematika? Siap. Berarti kalau sudah siap, di atas mejanya itu sudah tersedia tulis, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, dan pulpennya. Silakan perhatikan di sekitaran kalian, di sekitar mejanya kalian, apakah ada sampah. Kalau misalkan ada sampah, silakan diibu dulu sampahnya, dibersihkan sampahnya. Kemudian perhatikan kondisi mejanya, kemudian kursinya, apakah sudah rapi. Sekalian, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih pada pokok bahasan perbandingan, yaitu pada sub pokok bahasan perbandingan senilai. Perhatikan layar di atas, Nak. Silakan diperhatikan. Kelihatan gambarnya? Sekarang kira-kira gambar di atas itu merupakan gambar apa? Gambar kandang kambing. Di dalam kandang itu ada beberapa ekor kambing yang sedang makan rumput. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas, Nak. Kenapa dijadikan sebagai motivasi kita hari ini? Karena kita dapat menentukan jika beberapa ekor kambing memakan beberapa karung rumput. Misalkan ada 5 ekor kambing. 5 ekor kambing itu akan menghabiskan 3 karung rumput. Nah, tugasnya kalian akan membantu Pak Tani untuk menghitung berapa banyaknya rumput yang akan habis apabila kambingnya jumlahnya bertambah. Misalkan kambingnya bertambah menjadi 10 kambing. Kira-kira berapa banyak berapa karung rumput yang akan habis dimakan oleh 10 ekor kambing. Sekarang, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anakku sekalian itu dapat mengidentifikasi permasalahan yang merupakan permasalahan perbandingan senilai dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, Ibu harapkan anak-anakku sekalian dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model dengan benar.
benar. Kalian untuk lanjut ke materi kita hari ini, terlebih dahulu kalian harus mengetahui atau sudah memahami materi kita sebelumnya sebagai materi prasyarat. Materi kita sebelumnya yaitu adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, yaitu membandingkan dua kuantitas yang berbeda. betul sekali. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh bagaimana membandingkan dua buah besaran dengan satuan yang berbeda? Ada kira-kira yang bisa memberikan contoh? Silakan angkat tangan yang bisa. Sekarang untuk Faika, silakan Faika. Membandingkan jarak yang ditempuh dalam satuan kilo dengan banyaknya pertamax dan satuan tiket. Membandingkan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer dengan banyaknya pertamax yang digunakan dalam satuan liter. Akhirnya silakan perhatikan tayangan di atas, nak. Silakan diperhatikan. Kelihatan gambar di atas? Iya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Diketahui sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, sekarang ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan di atas, nak? Ada kira-kira? Permasalahan di atas itu sudah dituangkan di dalam LKPD-nya. Nah, sebelum masuk pada materi kita tentang perbandingan senilai, ada kira-kira yang bisa memberikan contoh tentang perbandingan senilai, nak? Yang sudah membaca bahan ajarnya kemarin yang sudah ibu berikan, nanti bisa jawab tentang perbandingan senilai. Contohnya, nak, bagaimana yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Ada kira-kira yang bisa jawab? Ibu. Silakan, Nurul Afia. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menggunakan perbandingan senilai. Betul sekali. Perbandingan yang menggunakan perbandingan senilai. Nah, ada kira-kira yang bisa kasih contoh bagaimana itu perbandingan senilai? Ada? Belum. Nah, untuk mengerjakan LKPD-nya, di sini ibu sudah siapkan LKPD-nya, nak. Dan ibu lihat kalian sudah duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Pada pertemuan kita sebelumnya, saya minta tolong untuk Pausan bisa ke depan, nak, bagikan LKPD-nya ke temannya. Dari mana? Ini dikali berarti dikali berapa? Silakan yang lain coba diperhatikan hasil pekerjaan kelompok 1 di atas. Silakan dibacakan hasil pekerjaannya, Eva Lisa. 1 permen sama dengan 500.
Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita berdiskusi dari hasil pekerjaan temannya di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama dari kelompoknya Nurul Afia. Ya, betul sekali. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kalian tentang materi kita hari ini, maka Ibu akan memberikan kuis. Kuis yang Ibu berikan ini akan dijawab saat ini juga, nak. Silakan disiapkan kertas dan pulpennya masing-masing, tulis nama dan kelasnya. Ingat ya, ini diselesaikan secara individu. Baiklah, dari hasil kuisnya hari ini setelah Ibu periksa, ternyata dari 13 orang yang ikut mengisi kuisnya, ternyata di sini ada 9 orang yang tuntas. Dari 9 orang yang tuntas ini ada 2 orang yang mendapatkan nilai 100. Untuk teman kalian yang dorang ini yang mendapatkan nilai 100 bisa diberikan aplaus dulu, nak. Kemudian ada 4 orang yang tidak tuntas. Nah, untuk siswa yang tuntas, Ibu akan memberikan pembelajaran pengayaan, yaitu tentang materi tentang perbandingan berbalik nilai. Dan untuk 4 orang yang dinyatakan tidak tuntas, maka Ibu akan memberikan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial di sini yaitu mengulangi materi tentang perbandingan, yaitu pada perbandingan senilai. Dari pembelajaran kita hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan untuk perbandingan senilai, perbandingan antara dua buah besaran. Perbandingan senilainya apabila variabel A itu naik, maka variabel B juga akan naik. Pembelajaran kita, ada kira-kira yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita? Silakan dia. Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya sudah mengerti tentang pembelajaran materi perbandingan senilai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini, Ibu rasa sudah cukup. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, sebelum pembelajaran berikutnya, Ibu ingatkan, silakan dibuka masing-masing buku paketnya, nak. Di buku paketnya halaman 68. Di situ silakan diselesaikan soal nomor 1 sampai soal nomor 4, dan pertemuan selanjutnya akan kita periksa. Untuk materi selanjutnya adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Karena pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan tertib, lancar, sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.